Semuanya, perkenalkan aku Natania Priscilla Lohei dengan NIM 3333240146 dari kelompok 13 tutorial penelitian operasional 1. Nah, di sini aku akan membahas mengenai tugas mingguan modul 3 tutorial penelitian operasional 1. Jadi di sini soalnya itu ada sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing yang memproduksi berbagai macam jenis barang, yaitu ada lemari pakaian kaca, lemari piring, dan juga jemuran lipat. Nah, setiap barang tersebut itu diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, setiap proses itu punya kapasitas masing-masing. Untuk pengukuran itu kapasitasnya 70, untuk pemotongan itu kapasitasnya 50 jam, dan untuk perakitan itu kapasitasnya 90 jam. Nah, untuk membuat satu unit lemari pakaian kaca, itu dibutuhin waktu 3 jam untuk bagian pengukuran, 2 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Sedangkan untuk lemari piring itu butuh waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, dan juga 3 jam perakitan. Nah, untuk jemuran lipatnya itu dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan juga perakitannya. Untuk keuntungan per unitnya, itu lemari pakaian kaca itu $2, lemari piring $4, dan jemuran lipat itu $3. Nah, di sini kita diminta untuk membuat model matematik dari persoalan di atas. Jika perusahaan industri home furnishing ini ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu kita juga diminta untuk menentukan nilai shadow price dari ketiga produk tersebut. Kita juga diminta untuk menentukan solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Selain itu juga, apabila perusahaan industri home furnishing ini ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk, dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jadi kita akan menentukan hal tersebut juga. Pertama-tama di sini kita bisa buat model matematikanya dulu. Jadi tadi kan diketahui ada 3 produk, yaitu lemari pakaian kaca, lemari piring, dan juga jemuran lipat. Di sini kita misalin lemari pakaian kaca itu K, lemari piring itu P, dan juga jemuran lipatnya itu J. Nah, di sini kan kita mau mencari keuntungan optimalnya. Maka fungsi tujuannya itu max Z sama dengan keuntungan dari per unitnya. Tadi keuntungan untuk lemari pakaian kaca itu $2, maka di sini 2K. Lalu keuntungan untuk lemari piring itu per unitnya $4, maka di sini 4P. Dan juga keuntungan untuk jemuran lipatnya itu $3 per unit, maka di sini J. Dengan fungsi kendalanya itu di sini ada fungsi kendala pengukuran, pemotongan, dan juga perakitannya berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh setiap produknya untuk melakukan pengukuran, pemotongan, dan juga perakitannya dengan sisi kanannya ini adalah kapasitasnya. Nah, di sini karena fungsinya itu lebih kecil sama dengan, maka harus ditambahkan variabel slack. Jadi di sini ditambahkan slack 1, slack 2, dan juga slack 3. Dengan K, P, dan J-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan ke software POM-QM. Di sini kita pilih yang linear programming. Nah, untuk constraint-nya tadi atau fungsi kendalanya kita ada 3, maka di sini kita pilih 3, dan variabelnya juga kita ada 3, karena tadi ada 3 produk. Terus di sini kita pilih yang maximize, terus kita klik OK. Ini bisa kita ganti aja jadi variabel yang tadi udah kita tentuin. Nah, kalau udah, kita bisa masukin
dari model matematika yang udah kita buat tadi ke tabel ini. Nah, kalau udah, kita bisa pilih menu solve. Nah, kita pilih iterations. Di sini kita copy yang iteration 3-nya. Terus kita bisa paste aja ke Excel-nya. Nah, di sini untuk shadow price-nya itu, untuk pengukuran, itu kita dapat dari ZJ yang select 1. Untuk yang pemotongan dan perakitan juga sama, dari ZJ select 2 dan juga select 3. Jadi di sini kita dapat shadow price untuk pengukuran itu 0,83, untuk pemotongan itu 0,67, dan untuk perakitan itu 0. Nah, untuk shadow price ini itu berarti ketika kita menaikkan atau meningkatkan satu unit yang misalnya membutuhkan 1 jam pengukuran, maka keuntungannya akan naik sekitar 0,83 di sini. Selanjutnya untuk change factor di sini ada penambahan 7 jam dan juga pengurangan 7 jam. Nah, pertama-tama untuk yang penambahan di sini untuk solusi lama itu kita bisa ketik sama dengan, lalu kita pilih yang quantity. Di sini enter, kita drag aja ke bawah. Nah, untuk perubahannya itu kita ketik sama dengan, kita pilih flag 1. Kenapa kita pilih yang flag 1 di sini? Karena flag 1 itu untuk pengukuran, flag 2 itu untuk pemotongan, dan flag 3-nya itu untuk perakitan. Nah, di sini yang kita cari itu kan untuk penambahan 7 jam pada pengukuran. Maka dari itu kita pilih yang flag 1. Nah, di sini dikali 7 karena kita cari penambahan 7 jam. Terus kita enter aja, kita drag ke bawah. Nah, untuk solusi barunya ini itu eh, penjumlahan dari solusi lama dan juga perubahannya. Nah, kalau udah, di sini untuk keuntungan barunya kita bisa ketik sama dengan eh, koefisien dari setiap basic variablesnya ini kita kali dengan solusi barunya ini dan kita jumlahin. Kalau udah bisa kita enter. Nah, untuk keuntungan lamanya itu kita dapetin dari ZJ quantity-nya. Untuk perubahannya itu adalah selisih dari keuntungan baru dan juga keuntungan lamanya. Nah, jadi di sini bisa kita dapetin untuk penambahan 7 jam pada pengukuran itu, keuntungan kita akan naik sekitar 5,8319 dari yang awalnya itu 91,6667. Nah, untuk yang pengurangan, untuk solusi lamanya sama, kita dapetin dari kuantitinya. Lalu untuk perubahannya juga sama, kita ambil dari flag 1. Tapi yang membedakan itu di sini kita kali dengan min 7, karena di sini tuh pengurangan 7 jam. Nah, untuk solusi barunya juga sama, itu penjumlahan dari solusi lama dan juga perubahannya. Untuk keuntungan barunya juga sama kayak sebelumnya. Kita kaliin koefisien dari basic variables-nya dengan solusi barunya, terus dijumlahin.
Untuk keuntungan lamanya juga sama, kita dapetin dari ZJ yang kuantitinya. Untuk perubahannya juga sama, yaitu selisih dari keuntungan baru dan juga keuntungan lama. Nah, di sini untuk pengurangan 7 jam pada pengukuran itu, keuntungan kita akan berkurang nih sekitar 5,8315 dari yang awalnya itu 91,6667 keuntungan optimalnya. Selanjutnya untuk reduce cost-nya di sini berdasarkan soalnya di sini itu industri home furnishing ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk, di mana ini tuh butuh proses 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan dan juga 1 jam perakitan. Nah, di sini kita bisa masukin aja ke tabelnya pengukurannya 3 jam, pemotongannya 4 jam, dan perakitannya 1 jam. Nah, untuk nilai per jamnya ini kita dapetin dari nilai shadow price-nya tadi. Nah, untuk totalnya itu adalah perkalian dari jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Nah, untuk total biayanya itu eh, penjumlahan dari totalnya. Nah, jadi di sini untuk total biayanya itu kita dapat 5,17. Berdasarkan soal yang tadi, itu perusahaan mau memproduksi produk baru ini yaitu jemuran handuk dengan harga $12 dan ingin memperoleh keuntungan sebesar $6. Nah, berarti di sini untuk biaya produksinya itu kita punya $6. Nah, sedangkan di sini total biaya yang kita peroleh itu 5,17. Jadi, kita punya sisa sebesar $0,83. Nah, jadi karena itu perusahaan harus memproduksi jemuran handuk ini karena perusahaan akan menambah total keuntungan sebesar $0,83. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara yang kedua di software Excel. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini dulu. Lalu di sini kita bisa masukin koefisien-koefisien dari model matematika yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kalau udah untuk kolom total ini kita bisa ketik sama dengan terus sum produk. Lalu kita pilih yang pengukuran dari variabel X1 sampai X3, koma, solusi optimalnya. Lalu kita kunci untuk solusi optimalnya, lalu kita enter. Nah, ini bisa langsung kita drag aja sampai bawah. Nah, selanjutnya kita bisa ke menu data, kita pilih solver, lalu di sini untuk set objektifnya kita pilih di keuntungan total, lalu by changing variable sales-nya kita pilih solusi optimalnya. Nah, jangan lupa di sini kita pilih yang max karena kita mau cari keuntungan optimalnya. Lalu kita add constraints-nya. Di sini kita pilih yang tandanya sama, bisa langsung sekaligus di sini. Constraint-nya kita pilih yang kapasitasnya. Lalu kita klik add. Lalu selanjutnya sama, jangan lupa tandanya diganti. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk solving methodenya kita pilih yang simplex LP. Lalu kita klik solve. Nah, di sini kita pilih answer, sensitivity, sama limits-nya, terus kita klik OK. Nah, jadi di sini muncul solusi optimalnya itu sekitar 6 unit untuk produk P, 21 unit untuk produk J, dengan total keuntungannya itu $91,66667. Nah, di sini kita juga dapat answer report-nya. Di sini keuntungan totalnya sama kayak yang tadi, dengan solusi optimalnya juga.
Nah, di sini, pengukuran totalnya itu 70, pemotongan totalnya itu 60, dan perakitan totalnya itu 63,33. Lalu untuk sensitivity report-nya di sini ada allowable increase sama allowable decrease-nya. Jadi ini itu, batasan, kenaikan yang masih optimal. Ini untuk yang solusi optimal K itu, dia masih optimal sampai dia naik itu di 1,83, yang P-nya itu 2 dan J-nya itu 5. Jadi ini batas kenaikannya untuk tetap dalam lingkup optimalnya. Dan juga allowable decrease-nya itu penurunannya. Jadi di sini J-nya itu punya batas maksimal turun 1 agar dia masih optimal. Nah, di sini ada shadow price-nya untuk pengukuran itu 0,83, di mana kita kalau nambah 1 jam pengukuran, maka keuntungannya itu akan bertambah $0,83. Pemotongan totalnya itu 0,66. Jadi kalau kita menambah 1 jam untuk pemotongan itu, keuntungannya akan bertambah $0,66. Nah, di sini untuk X1-nya atau K-nya itu shadow price-nya itu minus 1,83. Nah, ini berarti jika kita menambahkan 1 unit, maka eh, keuntungannya akan berkurang sebesar $1,83. Nah, selanjutnya untuk limits report-nya itu di sini solusi optimalnya kayak yang tadi udah kita dapat. Nah, di sini lower limitnya itu misalnya jika produk K-nya ini 0, maka keuntungan totalnya itu yang kita dapat $91,6. Nah, kalau produk P-nya yang kita buat jadi 0, maka keuntungannya akan turun menjadi $65. Sedangkan kalau produk J-nya yang kita buat jadi 0, maka keuntungannya akan turun menjadi 26,66. Sedangkan di sini upper limitnya itu adalah solusi optimalnya tersebut, di mana K-nya itu 0, P-nya itu 6,6, J-nya itu sekitar 21, dengan keuntungan optimalnya 91,66. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.